Rumah singgah Bunda Peduli adalah rumah singgah gratis bagi pasien-pasien tak mampu dari penjuru Indonesia yang berobat jalan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Di tengah keterbatasan, Friska yang akrab dipanggil Bunda Latisha tergerak untuk memberi naungan bagi beberapa pasien rawat jalan dan pendampingnya. Berawal dari 2 pasien, kontrakan mereka menjadi rumah singgah bagi belasan pasien duafa dari berbagai daerah dengan kondisi penyakit berat seperti kanker, tumor ganas, gagal organ, atau kelainan bawaan. Usia para pasien pun beragam, mulai bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Tidak hanya tempat tinggal gratis, ayah dan Bunda Latisha juga menyediakan kebutuhan dasar harian bagi pasien dan pendamping. Friska dan suaminya bukanlah pasangan berpenghasilan tinggi. Mereka mendanai semua kebaikan yang mereka lakukan hanya dengan berjualan rempeyek dan makanan kecil lainnya. Bagaimana kisahnya? Simak selengkapnya dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Ko Dennis Lim. Sah Selalu Ada Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Penuh Hikmah yang kita akan menggali dari narasumber yang luar biasa. Kali ini tentang rumah singgah yang ada di dekat SRSCM, ya, didirikan oleh seorang bunda yang sampai bela-belain kontrak rumah untuk jadi tempat persinggahan pasien-pasien di RCM tersebut. Karena kita tahu rumah sakit nggak merata ya, nggak semuanya fasilitasnya sama sampai ke pelosok. Jadi ada yang berobat itu mau nggak mau harus ke situ. Tapi kan mereka jauh nggak punya hotel, biaya untuk hotel atau apalagi kamar rawat inap di sana. Maka disediakan rumah singgah untuk mereka menginap. Kita kenal langsung dengan beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Latisha. Alhamdulillah. Nama beliau aslinya Bunda Friska ya, tapi karena putrinya namanya Latisha jadi panggilnya Bunda Latisha. Masya Allah. Nama rumah singgahnya apa ini, Bun? Rumah singgah Bunda Peduli. Masya Allah. Udah dari kapan berdirinya, Bunda? Rumah singgah itu berdiri di saat COVID, Ustadz. Jadi dari waktu COVID. Di saat COVID, jadi saya tinggalnya tadinya kita ada rumah singgah RSCM. Oke, tadinya. Tadinya karena COVID, rumah singgah itu diperuntukkan untuk para nakes. Oke, jadi dialihfungsikan. Ya, Jadi akhirnya yang buat tadinya singgah jadi nggak ada tempat lagi. tidak ada tempat, sehingga di situ kita punya 5 teman. Dan mereka belum mendapatkan tempat tinggal. Saya dipanggil kepala rumah singgah RSCM untuk bisa membantu supaya mereka diajak sama saya untuk ngontrak tempat. Akhirnya ini ngontrak pakai dana pribadi Bunda juga akhirnya. Dana pribadi. Dibayar tahunan gitu, Bun? Atau selama 5 tahun langsung gitu? Pertama per bulan, Ustadz. Karena Tadinya saya nggak bulanan punya dulu. apa-apa, Ustadz. Ya Allah. Nggak punya waktu. Jadi sebelum rumah singgah itu berdiri, sebelumnya saya sholat dulu, Ustadz. Istiqoroh Tahajud, dulu. iya. Minta petunjuk Allah. Minta petunjuk Allah. Karena saya ini nggak punya apa-apa. Tapi saya ingin tolong teman-teman saya. Jadi saya minta Allah bantu saya nantinya. Karena saya niatnya untuk menolong mereka. Jadi ya berani ngontrak, Ustaz. Jawaban istiqorohnya bulat, hati tegas, pengen ngebukain. Dan ini udah dari COVID ya, berarti udah dari 2020. 21, Ustaz. 2021 mulainya. 2021, Ustaz. Ya Allah. Awalnya kenapa, Bun? Kok mau-mauan gitu istilahnya? Apakah karena Bunda juga, entah bundanya atau putrinya atau naudzubillah siapa, alumni RSCM juga yang waktu itu juga, oh ternyata sulit ya kalau tidak ada rumah singgah, atau gimana asal muasalnya sampai mau mendirikan ini? Saya ini sebenarnya sama juga seorang orang tua pasien, Ustadz. Jadi saya punya putri satu-satunya. Mungkin waktu dulu kan saya pernah berharap sama Allah memiliki anak perempuan nih, Ustadz. Iya. Nah, alhamdulillah Allah ijabah doa saya. Iya. Saya dapatkan anak perempuan ini, namun dengan kondisi Masya Allah dari lahir dia mengalami sakit. Sakit apa, Bun? Sakit kalau boleh CMV, tahu? Ustadz. Seperti apa itu? Dia antibodinya yang rusak, yang sehingga mengenai jantung, pendengaran, otak, pencernaannya, dan pernafasannya juga. Dan dari lahir sampai sekarang udah usia berapa tahun? Sekarang alhamdulillah Ustadz sudah 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun, Ustadz. Dan dari lahir sampai hari ini berobat di RSCM.
Sekarang alhamdulillah Ustadz sudah sehat. Alhamdulillah ya. Sudah Dari sehat, Allah. alhamdulillah. Selama menjalani pengobatan berapa lama sampai akhirnya sudah berhasil sehat tuh? Dulu sebelum pertama dia berobat itu dokter sudah menyatakan bahwa anak saya ini akan cacat. Udah divonis gitu sama dokter? Tidak berumur panjang. Dari waktu masih bayi udah dibilang bayi. gitu? Terus? Nah di situ dia pernah mengalami penurunan Ustadz. Jadi dia tiba-tiba kejang, masuk ke IGD, dia dalam posisi monitor itu lurus. Monitor seperti kayak udah nggak ada denyut gitu ya. Terus? Di situ saya bilang, ini sudah ada yang tidak bisa nolong saya lagi kecuali Allah. Jadi saya datang ke Allah, saya bilang sama Allah, Allah saya minta kesempatan, saya nggak mau kehilangan putri saya. Saya terima takdirnya sakit, tapi saya tidak mau kehilangan. Saya kasih saya kesempatan, mungkin putri saya bisa jadi buat saya jadi lebih baik, hamba yang lebih baik. Hamba dekat kepadamu ya Allah. Ya. Saya nangis, di saat saya selesai sholat, saya buka IGD itu, yang tadinya lurus bisa bergerak lagi. Masuk ke ruang IGD lagi, yang tadinya lurus ternyata udah denyut lagi. Benar Ustaz. Dan kata dokternya, udah membaik ini semenjak saat itu? Semenjak itu, saya mulai menghadapi rintangan berobat Ustadz. Nah, memiliki yang namanya kita biaya tabungan habis. Untuk perobatan. Kami mengalami yang namanya biaya sewa rumah singgah itu sampai nunggak 6 bulan Ustadz. Ya Allah. Kami pernah ngalamin susahnya mencari obat yang nggak di cover BPJS. Oh iya. Sehingga suatu hari kami sudah tidak mampu apa-apa, saya kembali lagi, tidak ada yang bisa nolong saya lagi kecuali Allah. Saya datang lagi ke Allah, saya bilang lagi ke Allah bahwa saya ini sebenarnya nggak mau kehilangan putri, tapi saya harus menafkahkan anak-anak saya. Allah, jadi saya ingin bekerja. Jadi saya bilang di situ saya mau bekerja sama Allah, tapi urusan dunia saya tolong Allah urus. Masya Allah, sempat mengucap gitu ke Allah ya. Jadi itulah mulainya Ustadz. Dan sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Padahal beliaunya sendiri juga pemirsa perhatikan. Bahwa beliaunya sendiri juga harus susah payah ya untuk putrinya. Dengan habis waktu, energi, bahkan juga biaya. Tapi akhirnya juga malah masih pengen menolong yang sama-sama yang lagi pada sakit juga. Tapi ya begitulah kalau sudah akhirnya berikrar jadi karyawannya Allah, intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan teguhkan langkahnya. Insya Allah. Bunda ini kalau masih banyak pertanyaan lagi, tapi izin ditahan dulu. Pemirsa juga tahan dulu, masih banyak hikmah yang bisa kita lanjut, tapi jangan kemana-mana. Tetap di selalu ada hikmah. Jangan kemana-mana. Situ saya punya keyakinan. Jadi kita pernah memulangkan pasien itu ke Tanah Aceh Ustadz. Sudah berupa jenazah, dia meninggal. Selalu ada hikmah. Baik lagi dengan Bunda Latisya, kita akan ngambil hikmah dari rumah singgahnya beliau ini, Masya Allah. Bunda sambil tanya-tanya lagi ya, setelah tadi mukjizat yang Allah berikan kepada Bunda dan juga Latisya, Masya Allah, Alhamdulillah. Sekarang ternyata juga banyak orang nih yang jadi jalan kesembuhannya atau jalan untuk berobatnya terbantu dari Allah melalui Bunda Latisya. Ini rumah singgahnya ini sekarang atau sudah berapa banyak orang yang akhirnya sempat singgah di situ? Ada datanya nggak? Ada Ustadz kita alhamdulillah sudah melayani. Allah itu memanahkan saya 17 pasien anak, 5 pasien dewasa. Nah, sekarang sekarang ini ada. Jadi ada itu berikut orang tuanya segala juga tinggal di situ dengan para pendampingnya semua. Masya Allah. Nah itu gimana biayanya Bun? Perlu habis berapa untuk per hari misalkan atau per bulan untuk mereka-mereka ini? Kita itu bayar sewa itu kontrak rumah singgah itu 1 tahun 100 juta Ustadz. 1 tahun 100 juta? 100 juta. Ya Allah dekat rumah itu adik saya si kontrak masih setahun 20-an, ini 100 juta. 100 karena juta. besar ya, mungkin rumahnya ya. Karena besar Ustadz, karena pasien semakin banyak. Jadi kita kapasitas tempat harus membesar. Dan ini pun gara-gara nanti ditayangkan di sini pasti nanti banyak yang makin tahu, banyak yang makin datang juga Bun. Walau. Nah ya ada Allah tapi ya. Masya Allah. Terus gimana Bun? Pernah nggak nyampe minus kurang buat bayar kontrakan atau untuk kayak makannya juga kan semuanya? Kita pernah mengalami
saya ini kan pertama kali mulai untuk menjalankan ini pas yang tadi saya bilang Ustadz, saya sholat tahajud dulu kan. Betul. Jadi situ saya punya keyakinan. Jadi kita pernah memulangkan pasien itu ke Tanah Aceh Ustadz, sudah berupa jenazah, dia meninggal. Ya Allah. Dan saya tidak punya biaya sama sekali. Akhirnya kami meminjam uang Ustadz karena untuk menolong pasien itu bisa pulang ke daerahnya. Dan dalam pinjaman itu sebesar 10 juta lebih Ustadz. Dan di situ yang meminjam bilang sore ini harus dibayar. Iya. Nah, saya tidak berpikir bagaimana, yang penting pasien ini bisa Pulang dipulangkan. dulu, padahal belum kepikiran gimana bayar. Akhirnya gimana? Setelah saya bisa selesai, saya dari sholat asar, maghrib itu udah mulai ketakutan Ustadz. Saya nangis, saya sholat, saya ngaji di situ Ustadz. Jadi pas di ajan Isya, tiba-tiba telepon berdering. Dan itu nilai nominal sesuai dengan yang saya bayar hutang. Ada telepon? Telepon yang memberikan bantuan. Saya tidak ada orang mau bantuin? Iya. Nggak nyebut namanya? Tidak menyebut. Tahu-tahu transfer? Iya. Nominalnya tepat senilai dengan tadi yang dipinjam untuk? Membayar hutang untuk pemulangan jenazah. Ya Allah. Jadi di situ saya yakin bahwa Allah masih tolong saya. Jadi kita pernah juga Ustadz, rumah singgah itu kehabisan beras. Iya, terus? Saya datang lagi ke Allah, sholat, nangis. Allah, bagaimana nih? Saya harus kasih makan para pasien. Saya nggak punya beras, stok beras udah habis. Perlu berasnya itu berapa? Misalkan apa? Sekarung untuk sebulan? Satu hari itu 10 kilo Ustadz. Satu hari perlunya 10 kilo, oke. Jadi setelah saya mengadu pada Allah, selesai, tiba-tiba ada yang telepon, Bunda, saya memberikan beras untuk rumah singgah. Dan situ saya nangis lagi sama Allah, ucapkan Alhamdulillah. Jadi perjalanan saya sampai sekarang itu saya hanya punya yakin sama Allah. Ya Allah, itu Ustaz. Ini pemirsa yang nonton kudu ketampar ya di saat semua orang, pun nggak semua sih, tapi banyak sekali orang zaman sekarang yang ngutangnya tuh gara-gara dia kelilit pinjol, gara-gara buat beli barang yang nggak penting, cuman buat gaya gengsi doang. Atau juga ada yang ngutangnya gara-gara main judo. Ini beliau ngutang untuk orang lain. Beliau yang bela-belain, capek-capek, nangis-nangis, Masya Allah. Tapi ya itulah, kalau sudah ditolong oleh Allah, siapa yang bisa mencelakai ya. Masya Allah. Saya kira rumah singgahnya ini, kalau boleh tanya Bunda, apakah berbayarkah atau memang full semuanya gratis? Saya gratiskan Ustadz, karena kami pernah merasakan nunggak 6 bulan. Ya. Di situ saya pernah bilang sama Allah, Allah kalau seandainya saya diizinkan, saya ingin punya rumah singgah gratis dan saya bisa memberikan makan anak-anak dengan secara gratis. Cerita dong Bun, gimana kalau pengen daftar, pengen tahu lokasinya di mana, hubunginnya kemana biar yang nonton juga pada tahu. Rumah singgah Bunda Peduli ini bertempat di Jalan Kenari 1, nomor 30, RT 8, RW 3, Jakarta Pusat. Di belakang dari RSTM. Jadi bagi yang mau langsung datang ke situ aja. Yes. Bunda juga setiap hari di situ? Ya, tinggal di situ juga atau deketan? Tinggal di situ Ustadz. Masih banyak hikmah lagi nih yang bakal kita ambil dari Bunda Latisya. Untuk itu jangan kemana-mana. Kalau masih pengen ngobrol dengan beliau, kalian juga nantikan ya. Tetap di Sa, selalu ada hikmah. Saya ini hanya orang biasa. Mungkin seorang pendosa. Tapi saya masih butuh Allah dalam hidup saya. Ada satu hal yang selalu saya ingat sampai sekarang. Sa, selalu ada hikmah. Baik lagi dengan Bunda Latisya. Kita akan ambil banyak hikmah dari perjuangan beliau dengan rumah singgah Bunda Latisya. Masya Allah. Dan sejauh ini berarti ngebiayainnya itu benar-benar dompet sendiri atau misalkan ada donatur rutin juga, Bun? Alhamdulillah Pak Ustadz, kita ini saya berkeliling berjualan peyek. Jadi Bunda setiap hari dagang peyek keliling? Ya. Di komplek itu ngetok-ngetok? Enggak, jadi kita menggoreng, terus nanti bapak yang mengelilingin, berjualan ke sekolah-sekolah, saya yang online, bapak yang keliling.
Untuk tadi ya? Ya, Ya untuk Allah. biaya hidup operasional rumah singgah, untuk biaya sewa rumah singgah, dan untuk biaya urgen Ustadz. Iya ya, alhamdulillah. Terus memang jatuh temponya itu bayar tahunannya itu di bulan apa, Bun? Kan bayarnya tadi kontrak setahun sekali ya. Di bulan apa itu, Bun? Rencana tahun ini kita harus membayar DP ini bulan Juli besok Ustadz. Mm-mm. Pembayaran itu harus bulan September besok. Jadi dijeda dari Juli ke September. September. Yang udah tahun-tahun lalu itu gimana? Sempat akhirnya nggak kebayar gara-gara minus atau belum kekumpul semua 100 atau gimana, Bun? Ada Jadi kisah seperti apa nggak? setiap bulan ini kan saya menjual yang namanya kayak keliling Ustadz. Mm-mm. Dan setiap penghasilan itu kami tabung. Namun karena kan masalah pasien ini kan tidak hanya berobat, jadi kami harus mengeluarkan urgen. Iya. Obat kanker yang kami beli sampai 10 juta. Oh, jadi nggak cuma nginep doang digratisin, obatnya pun dibeliin, Bun? Ya, saya bantu. La haula wala quwwata illa billah. Gimana tadi, Bun, yang kau pernah dengar harus bayar jatuh tempo kontrakan tapi masih minus 50 juta atau berapa tadi katanya, Bun? Jadi rumah singgah ini pernah kami mau membayar karena uang tabungan rumah singgah ini kan terus kami pakai Iya. buat urgen-urgen Ada aja pasien. kebutuhan. Nah, jadi pas mau jatuh tempo itu saya sudah bingung karena kita menjual 1000 PY itu belum banyak yang habis Ustadz. Saya masih kekurangan itu 50 juta. Ya Saya nangis sama Allah. Saya sempat waktu itu ingin menyerah. Namun anak-anak pada bilang, Bunda jangan menyerah. Nanti kalau Bunda menyerah kami tinggal di mana. Ya Allah. Akhirnya saya semangat lagi. Namun kalanya saya seorang manusia biasa, saya nangis lagi sama Allah. Ya Allah, kalau seandainya saya masih ditakdirkan bersama anak-anak, mudahkan saya untuk membayar sewa rumah. Karena saya tidak tahu lagi kemana kami harus mencari sisa dari untuk bayar rumah. Namun akhirnya alhamdulillah ada seorang dokter yang tiba-tiba menelpon membantu untuk menutupi rumah singgah ini sehingga kami bisa membayar langsung. Nah, so tepat waktu ya pertolongan Allah, Masya Allah. Ini sih kisah nyata ya, dan di saat kalian masih ada yang suka ngeraguin Allah terkait pertolongan Allah kok nggak datang-datang. Padahal perjuangan kita juga nggak seberat beliau. Kitanya juga lebih banyakkan maksiatnya daripada nurut sama Allahnya. Udah gitu ketika akhirnya hidupnya berat yang disalahin malah Allahnya lagi. Maka yuklah harus tontonnya episode ini, benar-benar hikmahnya banyak banget. Maka kok pengen Bunda Latisya coba ngasih lihat ke layar, Bun, pesan-pesan kepada pemirsa. Apa yang mau disampaikan untuk barangkali ikut memikirkan saudara-saudara kita yang nggak punya biaya untuk di rumah singgah sampai akhirnya harus nginep di rumah singgah, atau juga berpesan kepada orang-orang yang mungkin di sana masih seenaknya dengan kesehatannya sampai akhirnya malah sibuk bermaksiat. Sambil lihat kamera coba. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak selalu bilang seperti ini sama Bunda, Bunda saya ini nggak mau sakit, pengen sembuh, pengen melanjutkan sekolah. Namun banyak para yang kami bantu ini adalah pasien-pasien yang tidak mampu. Setiap hari saya harus melihat seorang ibu menangis. Yang pertama dia single parents yang harus berjuang sendiri tapi ingin memiliki anak yang sehat. Saya ingin banget semua orang tahu bahwa ada seorang yang sangat dibutuhkan untuk dibantu dan mereka jangan dibiarkan sendiri untuk berjuang. Saya berharap kalau seandainya saya selalu bilang kepada anak-anak, kalau kalian menjadi orang sukses, bantu para teman-teman kalian agar jadi cepat sembuh, agar mamahnya tidak menangis, agar tidak ada yang namanya tidak putus berobat dan mereka tidak semangat lagi untuk hidup. Saya ini hanya orang biasa, mungkin seorang pendosa, tapi saya masih butuh Allah dalam hidup saya. Ada satu hal yang selalu saya ingat sampai sekarang.
kalau kita ingin disayang Allah, maka kita harus menyayangi semua orang. Siapapun orang itu harus Allah sayangin. Kan harus kita sayangin agar kita tetap disayang sama Allah. Sampai sekarang saya berusaha untuk tidak kehilangan kasih sayang Allah. Maka apapun kesulitan saya, perjalanan saya dalam menjalankan Rumah Singgah ini, saya tetap berjuang karena saya butuh Allah dalam hidup saya. Masya Allah, makasih banyak Bunda. Makasih banyak hikmah yang sudah diberikan kepada semua yang nonton ini. Masya Allah, pemirsa. Yuk, orang baik itu ada di mana-mana. Kalau kalian nggak bisa menemukan mereka, kalian yang jadi orang baik ya. Kita akan ketemu lagi di episode penuh hikmah di acara Sah Selalu Ada Hikmah. Mudah-mudahan kita bisa sehat, panjang umur, jadi orang yang bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di acara Sah Selalu Ada Hikmah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.